Dari gua kecil sebenarnya gua berada di kasta sosial terendah bisa dibilang gitu karena gua tuh non Jawa dan gua non Muslim tapi gua tinggal di Pulau Jawa dan itu disebut minus privilege secara sosial ya. Dan sialnya gua nggak deket gitu sama kultur timur sama sekali gitu. Murtad lah. Akhirnya ngebentuk gue yang sekarang gitu. Manga dan anime itu udah jadi salah satu teman baik gua dari dulu sampai sekarang. Bahkan salah satu yang bikin gue lebih mudah untuk bersosial itu ya manga dan anime. Waktu itu juga masih aneh gitu ya untuk orang yang suka anime, apalagi kayak gue gitu ya, lebih mungkin agak aneh lagi gitu. Gue hari ini bakal memperkenalkan diri gitu, siapa gue, kok orang kayak gue bisa bahas anime kayak gini gitu di YouTube, dan ya channel macam apa ini gitu. Mungkin ada yang penasaran, ada nggak sih, nggak tahu. Yo, halo, nama gue Kiel gitu. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang enggak. Tapi kebanyakan sebenarnya subscribernya teman-teman gue sendiri sih. Ya, video ke-10 gitu, udah jalan 3 atau 4 bulan ya. Udah sebulan baru bisa ngupload 2. Gue tinggal di Bandung, di Jawa Barat gitu. Terus ada yang sempat bertanya, kok wibu bentukannya kayak begini? Gue nggak bilang gue wibu. Wibu sebenarnya artinya bukan itu sebenarnya. Gue nggak makan sushi juga, terus gue nggak pakai baju-baju Jepang, nggak begitu juga gitu. Tapi mungkin sekarang udah digeneralisasi jadi namanya wibu, sebenarnya otaku sih. Kalau misalnya masih ada yang bingung gitu, kok wibu bentukannya kayak begini gitu. Kayak kemarin teman gue tanya gitu, lu yakin bahas anime gitu? Dia ngedukung sebenarnya, tapi dia masih terasa aneh gitu. Serem banget nih bu kayak gitu. Karena gue ingin perkenalan, gue jelasin dulu tentang kasta sosial dalam masyarakat Indonesia. Ini serius banget, yang mungkin nggak kalian sadari gitu, dan ya sayangnya harus gue alami gitu. Yang pertama itu tingkatannya ada Muslim pribumi. Jika Anda Muslim dan warga sekitar, itu yang terkuat gitu. Non-Muslim pribumi, ya meskipun Anda tidak Islam tapi Anda warga setempat, masih ada di kasta tinggi gitu. Yang ketiga itu ada Muslim non-pribumi gitu. Ya mungkin dia bukan orang Jawa, ya kan gue di Jawa, tapi dia Muslim, jadi it's okay gitu, masih satu agama. Atau non-Muslim non-pribumi, nah gue ada di kasta keempat, kasta terendah itu gitu. Ini kan yang gue cuma ceritain apa yang gue alamin dulu gitu ya. Banyak banget hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa kecil gue, yang mungkin kalau gue ceritain juga kalian gak akan nyangka itu bakal kejadian gitu ya. Tapi ini malah jadi curhat ya. Tapi it's real gitu. Itu sakit dan berat banget gitu ya. Tuh harus tumbuh di lingkungan yang gak begitu nerima lu gitu karena asing gitu. Dan sayangnya gue bukan orang yang percaya diri gitu. Mungkin itu juga yang bikin guanya ngerasa terpuruk dulu waktu kecil. Sekarang sih udah, itu apa tuh, gue sama sekali bukan mayoritas. Pas gue ditemuin sama orang-orang timur juga gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak bisa bahasa Ambon, Makassar juga nggak bisa. Mama gue Makassar, bapak gue Ambon. Gue lahir di Bandung dan gue lebih bisa bahasa Sunda ya. Abdi tiasa nyari Sunda, jadi aman gitu. Tapi gitu ya, sebenarnya dari 4 kasta itu masih bisa ada kemungkinan buat diimbangin gitu dengan cara kaya harta. Dan sayangnya gue adalah ekonomi kelas menengah yang ke atas tidak, ke bawah tidak, serba salah gitu. Jadi gue tuh minoritas minor-minornya. Mungkin lu akrab gitu sama stereotype kalau orang timur itu jago nyanyi karena suaranya bagus. Tidak. Gue tidak bisa nyanyi. Gue bagusnya nyanyinya kalau di paduan suara, karena kebanyakan yang suaranya bagus, yang fals juga kayaknya jadi bagus-bagus aja gitu. Kalau nggak jago nyanyi bisa jago berantem. Tidak. Itu pandangan-pandangan yang mau nggak mau gue terima, tapi berat banget. Males banget berantem, ngapain gitu, kayak kalau bisa ngobrol kenapa enggak gitu. Nah jadi gue tuh seminor-minornya gitu. Oh, anjing. Itu tadi soal kasta sosial yang itu nyata dan itu terasa sama gue. Itu aja gitu buat ngejawab orang-orang yang bertanya kalau kenapa orang kayak gue tuh ngebahas anime aneh gitu, nggak biasa, nggak matching gitu sama anime gitu. Selamat dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nggak mempermasalahkan sama sekali hal itu gitu ya, dari ras, agama dan apapun gitu ya. Sebenarnya agama nggak terlalu masalah sih sekarang, agama, ras dan lain-lain itu nggak masalah, nggak sih, nggak kan ya. Orang-orang Indonesia kayaknya udah pada pinter sih. Dari kecil gitu gue suka banget nonton anime, kartun di TV kalau dulu gitu. Jadi kehidupan SD, SMP, SMA, kuliah
sampai zaman kerja gue masih ditemenin sama anime gitu. Ini salah satu teman terbaik gue gitu. Gue tuh orang yang susah untuk bersosialisasi sebenarnya ya, mungkin karena ada faktor-faktor traumatis di zaman kecil gitu yang sulit untuk mendapatkan teman gitu. Mungkin terdengar lebay gitu, tapi bahkan gue kenalan sama orang pun gue harus mikir ini worth it nggak nih orang yang kenal sama gue gitu, dia dapat apa kayak apa, padahal nggak usah gitu sebenarnya harusnya ya, tapi gue overthinking itu gitu, setakut itu untuk ditolak gitu. Ini terus aja bahas loh dari tadi ya. Oke. Gue sih dari dulu nonton anime atau baca manga apapun animenya gitu, mau itu hentai sekalipun gitu, selalu ada cerita harapan, tekad gitu, persahabatan mungkin kayak gitu, atau kemanusiaan, sesuatu yang seperti itu. Sekarang nggak sadar gitu, gue mendapatkan itu di anime karena gue suka kartun basicnya gitu. Yang gue jadiin teman sampai sekarang tuh ya si anime ini gitu. Gue akan membahas teman lama, teman baru, atau teman yang populer, atau teman yang underrated ya. Anime ya teman gue aja. Favorit anime gue sebenarnya banyak, yang bakal gue tungguin banget tamatnya One Piece ya. Sadar nggak sadar One Piece itu semua di krunya kan beragam gitu, mau manusia ikan kayak mau orang mana gitu, nggak ada kotak-kotak gitu, semuanya dalam satu kapal. Dan gue pikir kayaknya Luffy nerima semua orang deh gitu, dia kayaknya nggak ngebeda-bedain orang ya. Itu dasar gue suka banget sama One Piece tuh, karena sebenarnya gue dulu ngikutin One Piece dari kecil di TV tapi nggak jelas gitu. Setelah kuliah sebenarnya gue mulai menonton anime lagi gitu. SMA kartun gitu, tapi kalau spesifik anime gitu ya di kuliah. Sebenarnya gue lebih suka ke yang sihir-sihir gitu ya. Isekai pun sekarang agak muak ya, isekainya banyak banget. Yang Raja Iblis gitu, atau yang petualangan fantasi ya, Free Ren pun terakhir gue nonton kayaknya itu. Nah ini nih yang menarik soal wibu, otaku, atau apapun sebutannya, identik dengan orang-orang yang nolep, susah bersosial gitu. Tapi waktu kuliah tuh gue sama sekali nggak relate sama kata-kata kalau wibu itu nolep. Yang gue rasakan setelah gue nonton anime gitu, karena gue nonton itu tuh jadinya gue bisa deket sama orang gitu. Justru itu yang jembatan yang mungkin kita deket gitu ya. Gue ada beberapa temen yang sekarang juga masih saling tukar referensi anime tetap gitu. Teman-teman kuliah gue tuh justru teman-teman yang jadi sahabat tuh orang-orang yang nonton anime juga gitu. Meskipun intensitasnya nonton anime nggak kayak gue sekarang, gue masih tetap nonton banyak banget judul gitu. Jadi gue kadang sekarang suka sharing, kayak kemarin ada Look Back di bioskop, cobain nonton Look Back, atau Haikyuu yang ada di bioskop juga rame. Ya, lu nggak harus ngerti volley buat suka Haikyuu. Itu yang gue suka dari Haikyuu sih. Di Haikyuu banyak banget karakter-karakter yang mungkin dia diperkenalkannya cuma di satu pertandingan gitu. Musuhnya pun kita bisa jadi respect gitu, jadi suka banget. Itu keren sih. Sekarang udah nggak relevan orang bilang kalau wibu itu nolep. Maksudnya ada, pasti ada gitu. Tapi ada banyak sekarang event di Jepangan. YouTube anime juga banyak. Nggak banyak teori One Piece dan lain-lain ya, kita juga termasuk. Berarti dia kan minimal harus nonton, berarti nggak mungkin dia ceritain ulang tapi nggak nonton gitu. Jadi dulu ada cerita gue tuh sama teman-teman kuliah gue, ini dulu ngakses anime itu susah gitu ya, nggak segampang sekarang banyak aplikasi platform streaming nonton gitu ya. Dulu tuh banyaknya ilegal gitu, kita nggak tahu nyari anime di mana, tapi kita masih pengen ngikutin Naruto atau One Piece gitu. Nah, jadinya itu download ilegal gitu. Gue untuk akses internet aja harus ke taman di Bandung dulu waktu itu, ada program-program setiap taman dipasangin wifi gitu. Jadi kita tuh bisa pakai gratis, tapi kalau misalnya kita bayar lebih sedikit gitu, 5.000 atau 10.000 gitu, kita dapat paket si wifi-nya yang kencang gitu, yang unlimited gitu, yang untuk beberapa jam ke depan, 3 atau 5 jam. Jadi teman gue ada yang punya laptop, terus gue punya 5.000 ya. Terus kita ada 2 atau 3 orang lagi. Biasanya gue sering ke taman itu bawain laptop temen gue, terus kita downloadin film-film sama anime-anime gitu. Anime ini download. Ya untuk gue tonton aja gitu sama teman-teman gue di kontrakan, ramean nonton itu seru sih. Jadi mempersatukan kita di situ gitu. Ada yang punya laptop, ada yang punya duit, ada yang punya motor. Jadinya dari jam 12 malam sampai jam 5 gitu kita download banyak gitu ya. Pulang nonton bareng gitu. Nggak nonton di handphone karena kita semua belum punya smartphone sih. Dari situ itu salah satu keseruan gimana caranya bisa nonton anime tuh segitunya gitu. Sekarang udah gampang gitu, gue bisa langganan beberapa platform nih. Sebenarnya sih banyak sih platformnya, jadi pisah-pisah anime. Jadi harus berlangganan lebih dari satu platform gitu.
untuk nonton banyak judul dengan bayar segitu kayaknya nggak rugi. Oh iya, gue dulu mengikuti One Piece banget gitu ya, dari semenjak gue nganggur. Ini mungkin banyak cerita ya, orang tuh pas jadi otaku atau wibu pas mereka nganggur atau enggak pas covid gitu. Ada generasi covid juga banyak gitu. Gue nggak mempermasalahkan generasinya apa, itu nggak apa-apa juga. FOMO itu tidak apa-apa gitu. Gue jadi ngerasa kata FOMO itu bikin kita terkotak-kotakan gitu. Emang kalau lu nggak suka anime, lu nggak boleh coba nonton anime, itu boleh. Lu nggak suka nonton seri, apa lu nggak boleh nyoba nonton film seri? Lu nggak suka olahraga lari gitu, emang lu nggak boleh nyobain lari? Boleh gitu. Jangan sampai bilang wibu karbitan dan lain-lain. Nah, kita semua mulai dari karbitan gitu. Nggak ada yang lahir langsung menyukai anime, apa itu gitu. Jadi gue tidak setuju dengan pengkotak-kotakan kayak gitu. Semuanya sama menikmati anime. Gue sih nggak suka ya sama senioritas dan lain-lain gitu. Mungkin gitu ya, gue lebih tua dari, tapi bukan berarti gue lebih bener, bukan berarti gue lebih tahu. Gue lebih tua bukan berarti gue lebih bisa melakukan banyak hal gitu dibanding yang muda. Itu kuno sih. Gila, lu zaman internet lu masih mikir sebarbar itu, setebang gado itu, sepurba itu tuh gitu, nggak penting gitu. Oke, lanjut. Yang paling gue suka kayaknya Slam Dunk sih, yang paling kayaknya berarti banget gitu buat perkembangan gue gitu. Jadi karena tadi isu-isu yang gue nggak diterima secara sosial, susah bersosialisasi, gue mencoba hal lain untuk seenggaknya merasa punya value gitu. Gue berolahraga dan gue memiliki basket waktu itu. Dan Slam Dunk salah satu yang ngedongkrak kemauan gue untuk bermain basket gitu. Sampai IG gue pun namanya ZKL14. Itu 14 itu sebenarnya nomor punggungnya Mitsui gitu. Gue suka banget sama Mitsui karena gue pengen bisa 3 point kayak gitu-gitu. Banyak gitu anime-anime yang sampai gue nggak sangka gue nonton dansa, ternyata dansa, dan ternyata gue nonton sampai habis gitu sama temen gue bareng-bareng gitu. Sama gue, ini anime dansa gitu, masa nonton kayak gini gitu. Terus ditonton, anjing rame goblok gitu. Gue juga sempet sebel nggak suka nonton anime yang karakter utamanya itu cewek. Sebel aja gitu, soalnya lebih nggak relate karena gue bukan cewek, jadi gue nggak ngerasain itu. Jauh gitu, berasa jauh gitu. Sampai akhirnya gue nonton Akame ga Kill, Gokuri, Hogol, Umaru, ya. Frieren juga cewek gitu. Banyak banget ternyata. Sekarang jadi, oh bisa juga ya, menarik. Bisa juga gue relate sama karakter cewek. Jadi kayak udah nggak penting gender. Ya, gue nggak bahas tentang kaum lain, tapi maksudnya nggak penting gitu. Apa cewek atau cowok karakter ramai. Ya kalau rame tonton aja gitu. Sampai bahkan gue juga sebenarnya berpikir kalau apa gue benci sama cewek, ngapain juga ya gitu. Sampai skripsi gue pun tentang perempuan gitu. Representasi kebebasan perempuan gitu ya, so banget, saya tahu banget gue kalau misalnya gue nonton anime gitu, anime atau manga itu karakternya tuh banyak yang fatherless, banyak yang parentless. Lu sadar atau enggak itu banyak banget. Shonen kayaknya banyak yang parentless. Dari misalnya anime-anime dulu Naruto, Sasuke-nya juga gitu, dari dua karakter utama itu aja udah nggak ada seorang tuanya. One Piece ya, rumah yang masih punya bapak, coba. Ada sih gitu, si Yasop masih ada gitu ya, bapaknya Yusuf, bapaknya Luffy masih ada, tapi nggak ada buat mereka gitu. Jadi gue sempet overthinking, apa mungkin ini orang-orang mangaka ini pada parentless gitu, atau emang di situ gitu ya titik yang untuk nunjukin struggle-nya itu karena nggak punya orang tua mungkin gitu, nggak dapet didikan yang baik dan lain-lain gitu. Misalnya punya orang tua juga belum tentu bisa didik dengan baik juga. Bukan gue tidak seperti itu. Ya justru karena tidak seperti itu, gue nggak relate gitu. Gue nggak relate sama karakter-karakter yang sedih karena nggak punya bapak atau orang tua. Karena gue punya gitu. Gue sedih sama karakter-karakter yang misalnya dia punya bapak gitu, ibu punya, tapi dia tuh hidupnya terkekang. Gue nggak relate sama itu gitu. Karena orang tua gue baik gitu. Dan gue support gitu. Apapun yang mau gue lakukan selama itu bukan kriminal, di okay. Gue sedih. Tapi sayangnya itu nggak kerasa sama gue gitu. Bukan gue sombong gitu, bukan gue mau kehilangan juga, tapi ya pokoknya nggak bisa kayaknya gue sehari nggak nonton anime gitu. Mau itu gue rewatch lagi gitu, atau di 1-2 minimal, maksimal 1 season 2 season. Nah, dari kesukaan gue gitu, sesuka itu, nggak tahu ini mungkin relate sama pada gitu kan, teman-teman gue rata-rata kalau lagi makan gitu sambil nonton anime, sedekat itu gitu.
dan anime pun jadi sahabat dan sekaligus juga menjembatani gua bersama teman-teman gua gitu, sahabat yang lebih deket gitu. Dari anime, dari sharing anime, dari nonton anime bareng atau dari tadi yang download bareng-bareng teman gue dan sampai sekarang masih kontak-kontakan, masih terjaga itu karena anime gitu. Misalnya, bukan cuma sesuatu yang untuk ditonton doang gitu. Ini mungkin lebay kedengaran tapi berarti aja gitu di saat gua ada di kasta terendah gitu, terus cerita-ceritanya tuh ngadirin tekad, hope gitu, terus juangan main karakter yang ada di fase-fase sulit gitu, di lingkungan yang sulit dan lain-lain gitu, tetap dia berjuang. Nah itu tuh masuk ke gue gitu. Jadi anime tuh banyak artinya buat gue dan akhirnya tempat gue berkarya juga di sini gitu. Anime yang bikin kadang kalau ada temen gue di kantor gitu, kemarin gue kerja di kantor, bang anime sekarang apaan bang, gue mau nyari anime yang gore gitu, yang kayak gini, itu jadi salah satu alat bersosial juga gitu, termasuk skill hub ini gitu. Gue udah bikin 9 konten dan ini yang 10 gue perkenalan. Gue nggak tahu ini videonya bakal sepanjang apa, sengalur ngidul apa gitu. Gue harap sih mungkin ada yang suka gitu sama ini. Kalau nggak juga ya di komen aja gitu. Bang, lamahan lu anjing. Oke. Gue ceritain awal mula channel YouTube Skill Up ini dibuat gitu. Sebenarnya ini untuk konten gitu ya. Gue bukan pertama kali bikin konten secara online gini gitu. Gue sebelumnya sering main aplikasi live audio streaming gitu. Bukan podcast tapi lebih ke kalau lu tahu itu namanya Spoon, kalau mungkin sekarang Hakuna gitu ya, kayak gitu-gitulah. Kayak Bigo tapi bukan video tapi audio gitu, jadi lu cuma dengar orang ngomong aja nggak ada mukanya gitu, tapi streaming live itu lumayan seru juga gitu. Dan di situ juga gue ketemu banyak teman-teman baru juga di situ gitu. Tapi itu cuma jadi hobi-hobian aja gitu. Gue cukup lama main 5-6 tahun masih main itu gitu. Tapi akunnya udah mau tutup sih. Terus gue juga pernah bekerja untuk sebuah channel alur cerita film dulu, terus ke alur cerita anime gitu. Udah mulai masuk ke YouTube gitu. Itu pas gue dipindahin ke alur cerita anime itu happy sih, karena gue bisa nonton anime tapi itu kerja gitu sekalian, karena susah banget nih ya, karena gue goblok aja gitu. Alur ceritanya itu salah satu alur cerita anime yang channelnya cukup besar ya, itu salah satu tempat dimana gue belajar, jadinya gue lumayan terinfluence itu gitu. Ini nggak boleh disebut ya, jangan deh. Terus gue pindah bekerja sebagai editor gitu untuk salah satu podcast YouTube juga gitu, masih di channel YouTube tapi gue di Jakarta gitu, setahun editor podcast tentang keagamaan gitu. Jadi gue setiap harinya mendengarkan ceramah gitu. Terus gue ketemu sama temen di Bandung yang nawarin gue buat bikin sesuatu. Dia punya laptop tidak nggak kepake, terus dia punya tempat kontrakan ini gitu. Dia mempercayakan gue untuk coba lu bikin sesuatu apapun itu, gue support kali. Jadinya akhirnya gue pikir kayaknya gue pengen bikin review anime gitu, dan pas gue jalani ternyata susah. Dari 9 video ini gak ada yang gue puas sama sekali, malah kayak banget ya, tapi masih mau mempelajari gitu. Gue gak akan nyerah sih. Gak terinspirasi dari kakak, meskipun 30-an tapi gak nyerah gitu sama mimpinya. Ini gue mau gitu ngejalanin ini gitu, sesusah apapun gitu, segoblok apapun gue gitu. Gue coba belajar dari channel lain review atau apapun cara pembawaannya gimana sih biar orang nonton lama 30 detik rata-rata yang nonton gue skip gitu. Gue nggak tahu, mungkin gue kurang menarik ceritanya, mungkin gue malu-malu di kamera dan lain-lain. Ada juga nih gigi gue nggak ada, nih faktor salah satu yang bikin gue malu. Sekarang gue udah mat gitu, gue coba lawan gitu, bukan mau ngambil simpati orang sama sekali, tidak gitu. Gue pengen ngalahin ketakutan gue gitu ya. Kemarin gue nonton Blue Period, ada kata-kata itu dan dia menyadari kalau kelemahannya itu bisa jadi senjata gitu-gitu. Ya itu banyak di anime yang sebenarnya tersurat apapun ya. Gue jalan podcast terus ya di salah satu production house ternama di Jakarta gitu ya. Terus gue memutuskan untuk keluar, nekat, dan itu pun gue tahu itu susah sih masuk ke situ gitu. Akhirnya gue mutusin untuk gue mau ke Bandung lagi, pulang lagi untuk bikin sesuatu yang gue kalau mati-matian untuk ngejalaninnya ya review anime ini, Skill Hub gitu. Ya nekat
gue bakar kapal gue. Ada satu sejarah yang relate gitu sama kejadian itu gitu. Kalau lu tahu Tariq bin Ziyad gitu ya, yang bawa pasukan kecilnya buat naklukin Spanyol gitu. Si Tariq nyuruh pasukannya untuk bakar kapalnya, bakar semuanya, nggak ada jalan pulang. Kita cuma ada pilihan, kita menang lawan ini atau mati di sini gitu. Itu dilakuin Spanyol juga ke suku Aztec gitu. Kita bakar kapal, kita nggak ada jalan pulang gitu. Kita 100% taklukin tempat ini atau kita mati gitu. Terus gue memutuskan keluar mencoba untuk berusaha sendiri gitu ya. Berat ya. Untuk lu yang punya penghasilan tetap dan jenjang yang oke di perusahaan-perusahaan, mungkin saat keluar lo untuk memutuskan berusaha sendiri kayaknya lo lebih harus nyiapin mental sih gitu ya. Terus gue jalanin skill HP ini gitu 2 bulan pertama oke gitu, gue masih semangat. Pas mulai ke 3 bulan gue pikir ini anjing susah banget gitu. Gue beraniin diri gitu, cobain ini gitu, kayaknya dari kontennya pun sebenarnya nggak banyak ditonton orang gitu kan, jadi bukti nggak interest sama apa yang gue bahas gitu, sesimpel itu gitu. Dan itu tidak apa-apa gitu ya, itu seleksi alam aja sih sebenarnya gitu ya. Ini antara lu berkembang atau lu mati aja udah gitu sebenarnya, gitu aja sih. Gue coba bikin konten 1, 2, 3 dan anjing susah ya gitu. Dulu gue pernah di channel jalur cerita anime emang gitu. Tapi gue editor dan skripnya aja gitu, bukan orang yang ngomongnya gitu, bukan voice overnya, bukan orang yang ngomong di depan kayak gini. Ini susah, gue nggak kebiasa untuk dilihat sama orang sebenarnya. Di sini gue mencoba memberanikan diri untuk on cam, gue pengen level up aja sih. Kalau alasan gue nggak mau dilihat karena malu itu jelek banget kayaknya, jelek buat gue. Kalau alasan gue ya emang nggak mau dilihat aja ya nggak apa-apa, tapi ini karena malu gitu, jadi itu yang akhirnya bikin gue harus terlihat untuk perkenalan ini gitu ya, minimal dengan segala yang keterbatasan yang gue punya. Kata-kata gue nggak jelas, gigi gue nggak ada gitu. Tuh ini gue udah pakai skrip, padahal gue udah sambil baca skrip dikit-dikit, poin-poinnya tetap aja ngaco gitu. Gue bukan orang depan panggung sebenarnya, dulu gue editor, videographer sih lebih tepatnya itu. Ya kameramen juga pernah, videographer wedding. Iya, gue ngerasa banget waktu nonton Keiju dulu. Oh, balik. Ini waktu si autornya ditanya gitu sama wartawan, kenapa bikin shonen tapi umurnya 30-an gitu? Kenapa om-om karakter utamanya? Ternyata itu ceritanya dia sendiri. Dia Naoya Matsumoto, diwawancara ya itu gue gitu. Kafka tuh ya dia gitu, di cerita yang lain gitu. Banyak banget anime yang jadi inspirasi gue, bukan cuma itu gitu ya, bertambah gitu ya. Pertama anime itu iya mencoba menyampaikan struggling dengan cara mereka masing-masing gitu. From Zero to Hero yang kayak gitu-gitu tuh, dia juga yang MC-nya dari awal kemunculan sampai akhir. Salah satunya ya Cheat Kageno itu Shadow Garden, kan dari awal dia kuat, masuk isekai tambah kuat malah. Itu lucu juga sih itu anime. Pokoknya kesulitan untuk bikin konten, dari risetnya, skripnya, ide sampai deliverynya, ini editing, record, semua gue kerjain sendiri. Saya ya gampang-gampang aja, tapi susah untuk bagus gitu, susah untuk buat konten gue ditonton banyak orang, susah banget. Oh, anime terakhir kemarin yang gue tonton itu judulnya Blue Period. Eksekusinya kurang deh itu anime gitu. Serunya karena karakternya sih. Jadi karakter utama itu bego seni gitu. Ya nggak tahu apa soal seni, terus dia akhirnya ngerasa tertarik sama seni gitu. Dari pertama kali ngeliat lukisan, dia pengen nyobain. Ternyata dia seneng menggambar gitu, dan seneng gambarnya dipuji gitu. Diapresiasi sama orang. Udah bisa gitu, tapi nanti ada tingkatan lebih tinggi, dia mau masuk kampus negeri seni gitu. Di situ baru anjir. Jadi karakter utama ini kan karena tidak mengerti seni, dan gue pun tidak mengerti gitu ya seni lukis itu kayak gimana. Kita kayak MC-nya aja gitu, kita yang bego seni. Oh gimana sih emang harus gambarnya biar bagus? Gue pikir emang bakat detailnya dia nunjukin buat ini bukan cuma tentang bakat gitu. Lu berbakat pun ternyata diliatin gitu, yang berbakat tidak lulus gitu. Bukan soal itu, ini bisa dipelajari, sangat-sangat bisa dipelajari kayak gitu, meskipun rumit gitu. Dia tuh nunjukin kalau gambar tuh bukan cuma udah beres, oh bagus gambarnya gitu, enggak gitu doang gitu. Banyak elemen-elemen yang mendukung gambar itu terasa mencekam gitu. Dari pertama kali itu terasa apa gitu. Udah nonton itu gue jadi anjing, kapan ya gue pengen ke galeri ngeliatin pameran lukisan gitu ya. Kayaknya gue pengen lihat gitu, sebenarnya sebelumnya gue nggak ngerasa relate gitu sama orang-orang yang bisa beli sebuah karya seni dengan harga yang sangat mahal gitu. Gue bingung gitu sebenarnya, untuk kita yang bego ya gitu.
Yang bego dalam seni maksudnya. Nggak ngerti kan kita, maksudnya apa lukisan gitu doang bisa harganya semahal itu gitu ya mungkin ini agak dijelasin di situ sih. Kalau seni itu gimana gitu, kompleksnya gimana, ngomongin soal jiwa rasa dan ya bukan sekedar tools gitu. Ya tools apa sih, tools cuma tools gitu, medianya cuma media gitu, dimana lu ngegambarnya gitu, tapi kan intinya bukan itu gitu. Anjing, jadi ngomongin lukisannya bagaimana tadi. Oh iya, karena kesulitan gue untuk bikin konten jadinya di sini gitu ya. Gue baru coba latih kualitas diri gue habis-habisan. Gue belajar public speaking dari channel ini. Salah satunya buat public speaking, cara ngomong gitu. Gimana bisa jelas. Nah ini ya berat banget gitu ya. Karena gue tadi udah bakar kapal kan ceritanya. Gue pikir apa gue bikin kapal baru lagi aja buat balik lagi ke lautan itu gitu. Kabur dari kegiatan ini, sempat kepikiran kayak gitu, tapi ya ada teman-teman yang ngedukung gue juga gitu, dan gue banyak ketampar banget sama orang-orang yang udah nyemangatin gue ini. Thank you. Ini bisa disebut latar belakang kenapa gue bikin skill hub gitu, dan kenapa buat gue anime itu sepenting itu, dan gue mau bagikan gimana rasanya gue nonton anime ini, gimana gue rasanya nonton anime itu, apa yang gue dapetin dari anime ini. Sebenernya gue pengen gitu sih, konten-konten gue yang 9 ini sebenarnya di like jadi dikit yang nonton, nah gitu sebenarnya, karena gue tahu pasti yang orang di YouTube ini banyak banget sih kan kreator yang pinter nyampein sesuatu gitu, pinter nyari tema. Gue nggak tahu apa ini penting atau enggak buat kalian, mungkin semoga ada artinya gitu buat yang nonton. Ya kalau ada yang tanya ini channel apaan, ya ini channelnya seorang penikmat anime yang pengen ngebagiin apa yang dirasa, apa yang didapat dari anime gitu, dengan segala sudut pandangnya gitu. Apapun mungkin ditarik ke dunia nyata, ini mirip apa kayak gitu, atau ini harusnya bisa jadi apa gitu, atau ini sebenarnya mau nyampein apa gitu. Tapi yang gue dapat gitu, gue juga banyak banget kurang. Di video-video sebelumnya gue coba bilang ya ini bagus ya, ini tidak bagus gitu, kayak apa gitu maksudnya. Itu yang masih gue pelajari gitu. Banyak banget channel review anime dan manga yang di YouTube bagus-bagus banget gitu. Ini dia dari mereview tuh bisa bikin orang paham dan jadi ikut pengen nonton gitu, kayak Gigo, ini nyebutnya gimana sih ya, Skamboli, Listen from Anime gitu. Listen from Anime banyak haiku sih dia, itu seru sih. Gue tahu gitu rasanya gitu, tapi gimana cara nyampe ini yang masih gue pelajarin sebenarnya gitu. Kalau di Indo gue mungkin nonton Clean Sound, Meganesen misalnya, Eno Bening juga, Robin aja gitu. Gue suka banget sama si Bon Robin ini karena ya ada di satu konten yang gue suka banget, yang pembelajaran hidup, itu film judulnya Colorful, itu bagus banget. Pas gue nonton sebenarnya gue nggak terlalu suka animenya ternyata gitu ya, karena plotnya ternyata nggak sedalam itu, tapi dia bisa mereview itu gitu. Ini gue bukan muji orang, tapi karena emang bagus aja gitu. Haruki Text juga sekarang gue ikutin karena dia tuh lagi fokus ini ya, ceritain manga gitu ya, begitu. Coba lihat sendiri gitu. Gue nggak promosi sama sekali, gue tidak berusaha menjilat siapapun. Oh ya, gue Megane Sensei gue inget karena dia pernah nge-review Kaminaki. Gue ada tuh kan review juga soal Kaminaki, itu sisi lain Kaminaki yang AI versus agama. Iya, gue tahu Kaminaki itu dari si Megane Sensei ini. Gue juga tahu cara pakai Animalist dari Megane Sensei juga gitu. Kalau nonton Cleanson, lu tonton admin Yami itu kan kayak gaya ngomongnya tuh, ini orang asal ngomong aja nih, kalau nggak suka ngomong nggak suka gitu, nggak jelas. Tapi kan dia selalu ada alasan dibalik dia kenapa ngomong gitu. Akhir-akhir ini gue baru ngerasa iya sih bener juga gitu, maksudnya baru ngerasa relate. Ya berarti kemarin-kemarin gue kurang kritis aja gitu, ternyata mungkin harusnya seperti itu, dan bahkan bisa lebih kurangnya ya mendekati itu lah gitu. Gue juga suka nonton Ngelantur Indonesia gitu, dia nge-review film, beberapa film anime juga dia review kalau ada di bioskop gitu. Pokoknya dia movie banget kan, itu ngomongnya dia kayak nggak ada filter, tapi itu film, itu kenyataan. Akhirnya gue tahu kenapa dia ngomong itu gitu. Gue tahu kenapa argumennya begitu, kenapa dia banyak ditonton. Oh, kalau non anime gue nonton Ferry Irwandi gitu. Itu pun kalau dia bahas One Piece. Kalau yang lain yang tentang politik malah nggak ngikutin gitu, kecuali ada yang relate sama gue dan ada yang gue pengen tahu baru gue tonton. Uus gitu, kalau dia bahas One Piece pasti gue tonton gitu. Kalau podcast gitu, podcast Romance Down gitu, yang di Noise itu ya
pasti gue denger. Kalau sekarang itu jadi temen gue di motor gitu, yang akhirnya gue tahu ternyata si artis ini ngikutin One Piece, terus pandangan dia ternyata tentang One Piece kayak gini. Itu seru sih. Ari atau siapa namanya. Terus podcast yang non anime gitu, Raditya Dika gue suka dia stand up, gue suka dunia stand up komedi sih, gue suka nonton komika gitu dari Dika dan Panji mungkin yang awal ya sampai sekarang gitu. Ada orang-orang timur yang hebat gitu, lucu gitu. Keriting, Mamat, Abdur, mungkin siapa lagi, banyak sebenarnya komik yang berjuang mengubah stigma gitu. Kalau timur pun bisa lucu gitu. Setelah Almarhum dan bisa bikin timur itu romantis dengan lagunya gitu ya. Beberapa yang bikin gua harusnya nggak minder sih gitu. Kayak masih terjebak trauma masa lalu, tetap ada gitu ketakutannya, itu kan dibentuk karena trauma itu ya. Banyak lah gitu YouTube yang gue suka tonton. Gue tahu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka berusaha kritisi gitu kayak gitu. Tapi gue masih nggak paham gimana ya, kok bisa mereka bikin konten kayak gitu bagus gitu ya, yang bikin gue pengen nonton gitu sampai akhir bahkan gitu. Serius sumpah gue nggak ngerti. Gue pusing gitu, stres mikirin gimana gue bisa nge-review dan rekomendasiin anime untuk orang lain gitu. Gimana supaya orang-orang ini bisa paham apa yang mau gue sampaikan gitu. Kan itu ya PR-nya gitu. Sampai kemarin gitu, bulan kemarin gue saking bingungnya, gue nge-email salah satu YouTuber review anime gitu, itu Robin. Gue tanya gitu, ini gimana caranya lu bisa bikin review kayak gini gitu. Dan wah, gue nggak nyangka sih, ternyata dibales gitu. Dibales email, terus katanya DM aja, ramah gitu. Terus dia juga mau untuk nonton konten gue dan nilai gitu apa yang jelek dan bagusnya di gue lebih nekanin tolong kasih tau gue yang jeleknya apa gitu, biar gue bisa benerin ini gitu. Meskipun kasarnya jatuhnya karena dia reviewer anime, jadinya kan sebenarnya saingan ya, mau perebutkan penonton di ranah yang sama. Tapi orang ini baik, dia ngasih tahu apa yang harus dan mungkin gue lakuin untuk ngebenerin konten gue aja gitu. Oke, gue jadi respect gitu. Gue bakal taruh salah satu video dia yang gue suka di akhir video, lu cek aja atau di deskripsi ada mungkin deh. Sama sekali gue tidak berusaha menjilat orang, tapi ini rasa terima kasih gitu. Meskipun sebenarnya itu tidak terlalu membantu perkembangan channel dia mungkin gitu, dengan gue naruh link. Tapi ya ini terima kasih gue, ini yang gue bisa lakuin gitu. Thank you banget Robin. Gue juga suka nonton Dazzle untuk gue ngikutin tren apa gitu, apa yang lagi banyak rame dibahas gitu. Kayak misalnya kemarin, gue nggak tahu loh kasus Willy Salim, sumpah. Apaan nih orang, kenapa emang? Dan males gitu nyari tahunya. Sampai dibahas Dazzle, kalau itu dia bilang Willy Salim tuh gini. Iya, terus kalau dia punya mimpi emangnya kenapa gitu? Gue bingung di situ gitu. Kan yang gue dapat potongan-potongan Willy Salim tentang gue pengen kejar Mr. Beast, gue pengen ngalahin Mr. Beast. It's okay gitu. Gue sih nggak apa-apa dong gitu. Maksudnya kenapa orang-orang jadi ngejudge kalau orang ini nggak boleh mimpi gitu? Boleh lah anjir, gila lu, sama aja kayak ngelarang Kafka untuk jadi pasukan pertahanan, jahat banget anjing gitu. Pas dicari tahu lagi ternyata cara penyampaiannya yang nggak baik gitu ya. Gue nonton Ferry Ruandi juga bahas Willy Salim. Oh iya gitu, caranya salah, mimpinya nggak pernah salah gitu. Kalau lu bilang mimpi seseorang itu salah, sakit loh. Komen toksik aja boleh, mimpi yang bagus masa nggak boleh? Aneh banget yang soal mimpinya ya. Ya, gue mulai coba tajamin lagi sense gue untuk gimana caranya nge-review anime gitu ya. Bukan cuma dari sekedar ya gue suka ini bagus ya, gue nggak suka ini jelek ya, sampah juga sih kalau kayak gitu ya. Gue juga pasti kalau misalnya nonton konten kayak gitu gue skip, dan si anjingnya itu gue melakukan itu lagi di konten. Goblok, gue aja nggak suka gitu. Ini juga yang Robin omongin ke gue, dia kalau dia bikin konten terus dia rasa itu nggak seru, itu nggak akan dia terusin kayak gitu-gitu. Ya juga sih, gue juga nggak mau ngabisin waktu untuk nonton orang ngomong nggak jelas gitu, nggak berdasar, nggak logis, nggak ada rasanya gitu, nggak bisa komunikatif. Sebenarnya ternyata konten yang gue buat selama ini sebenarnya apa ini review macam apa jelek ya, tapi gue pengen jadi makin
baik, lebih baik. Ada beberapa orang juga di belakang gue yang ngedukung gue gitu. Ada yang suka WhatsAppin gue setiap gue upload, dia pasti komen pertama kali gitu. Ini namanya AMR World ya. Dia ini bahas tentang rokok gitu ya. Orang yang setiap gue upload pasti dia komentarin jeleknya apa. Gue suka itu gitu. Suaranya jelek, ininya kurang jelas, ini mau ngapain kayak gitu. Wah, itu thank you sih. Dia sebenarnya konten kreator tapi YouTube-nya ngebahas rokok aja, rokok artis sih, apa rokok halal, rokok haram kayak gitu-gitu. Terus rokok paling murah, rokok paling mahal, mungkin kalian tertarik ya. Sekarang gue agak mulai paham kenapa orang bisa bilang anime itu jelek atau anime bagus. Harusnya gue ngomong apa kalau jelek, apa yang harusnya dibilangin gitu. Gue dulu gak suka nonton Ghibli loh, gue nonton Ghibli dan anjing ini what gitu. Ini dunia, ini kita beneran dunianya dia. Miyazaki keren banget anjing, seru. Mungkin ada beberapa bagian yang lu rasa mungkin agak terlalu lama ya, pace-nya emang pace, bukan pace yang cepet. Gue lihat juga di balik pembuatannya ternyata dia tuh nggak bikin skrip dulu, dia langsung gambar gitu, baru kata-katanya nyusul gitu. Jadi ini sistem yang dia lakuin sialan bagus banget gitu. Gambarnya manual lagi kan ya Ghibli. Mungkin sekarang udah ada beberapa yang Boys and the Heron itu udah ada efek-efek CGI-nya sebenarnya, tapi nggak lebay gitu. Tetap gitu karakternya digambar dengan manual. Ya jadi dulu gue pikir orang-orang yang kritis itu cuma ngumbar kekesalannya, seleranya dan lain-lain. Ternyata waktu gue lihat lagi si ngelantur itu yang bahas film sama admin Yami di Clinson yang selalu caci maki anime sebutannya gitu ya, begitu tuh. Ternyata gue oh iya gitu, karena apa gitu. Dan pas gue tonton yang jeleknya tuh bagian sini bagian situ, mulai agak into itu sih. Gue jadi pengen dikritik sekarang malah anjing. Gue jadi pengen kalau ada orang yang komen kalau konten gue jelek bagian mananya, itu gue hargain banget sih. Gue dulu nggak paham kenapa orang-orang pengen dikritik gitu ya. Gue kan sempat nggak mau dikritik karena gue sering ditolak gitu sama sosial. Dulu gue pandang itu sebagai sesuatu yang buruk, ternyata tidak gitu. Kritik emang menghancurkan, tapi ya setelah dikritik ya lu bangun ulang gitu. Sebenarnya kan gitu. Ya sejauh ini ya yang gue paham soal kritik itu apa. Jadi kalau ada yang mau kritik gue gitu atau mau saran gitu, bagusan kritik lah. Gue pengen dikritik. Apa yang kurang gitu, apa yang jelek dari apa yang gue sampaikan itu. Thank you untuk orang-orang yang sudah mengkritik. Dari channel ini juga gue jadi mulai nonton banyak anime. Dari dulu nggak suka sih sesuatu yang populer. Berasa sigma anjing. Maksudnya gue nggak suka gitu sesuatu yang populer di atas top gitu, kayak enggak gitu, enggak. Gue selera gue yang agak bawah. Ternyata sekarang gue nggak bisa ngomong gitu. Gue harus lihat gitu kenapa itu banyak ditonton sama orang, kenapa itu banyak di review sama orang gitu. Apa yang bikin dia anime itu gitu bagus menurut orang-orang, apa yang bikin jelek gitu. Gue jadi seneng gue ngeliatin itu gitu. Kemarin gue nonton Kue no Tachi, anjing nangis bangsat. Gue pikir gue bakal nangisnya cuma di One Piece yang setiap nakama gabung itu pasti ada cerita backstory yang sedih gitu kan. Nah yang Going Merry paling sedih emang. Pas Kue no Tachi anjing sedih banget ya. Yang ceweknya bisu gitu, yang cowoknya tukang bully, terus jadinya kebalik gitu pas udah gede, cowoknya kebully abis-abisan gitu. Wah itu bagus sih, anime itu movie peringkat atas gitu. Oke, intinya ini gue nggak tahu apa perkenalan ini cukup atau tidak gitu ya. Sisanya gue akan memperkenalkan diri lewat konten yang gue upload sebenarnya gitu. Tapi ini khusus untuk konten ke-10 gitu ya, agar gue bisa bertahan selama ya baru 4 bulan gitu. Tapi ya oke gitu. Oh gue juga suka nonton Guru Gembol juga, Guru yang manusia itu. Gue nggak bilang yang lain enggak ya, tapi maksudnya yang paling manusia. Seneng aja gitu sama cara dia mikirin dan lain-lain gitu. Ya, thank you buat 66 orang yang udah subscribe channel Skill Hub. 251 like yang kalian kasih buat semua konten gue gitu. Ada 123 komen yang udah masuk di konten gue, apapun alasannya, meskipun kalian cuma ngasih komen jempol atau ngomong bang gue kejebak di isekai, gue thank you banget. Gue seneng banget sih. Setiap ada komen yang masuk tuh
anjing, ada yang nonton ya. Ini harusnya gue balas apa ya, bagus ya, gue tanya ke temen ini kalau kayak gini gue harus balas apa ya gitu, excited gitu. Thank you buat dukungan, segala bentuk dukungan gitu. Meskipun mungkin kalian subscribe karena alasan bertemanan gitu, itu tidak apa-apa gitu. Terima kasih banyak gitu. Atau mungkin orang-orang random yang lewat merasa tertarik dengan konten gue lalu subscribe, thank you. Dari anak-anak sepun juga gitu yang sekarang di Hakuna juga yang ya banyak banget yang dukung. Thank you yang udah nonton 28 jam yang kalian kasih ke gue terima kasih banget sih. Gue pengen berkembang jauh lebih dari ini gitu, karena sekarang dari review anime gue coba untuk kembangin diri dari berbagai macam aspek, cara ngelihat film, cara ngelihat anime, cara ngomong, cara percaya diri, cara ngedit, semuanya berkembang gitu. Ini jadi skill up nih banyak banget artinya buat gue gitu. Kedepannya gue harus bikin konten lebih bagus sih, udah pasti gitu. Selera anime gue pun jadi beragam sekarang, udah banyak banget gitu. Jadi tadi ya contohnya aja gitu, jadi gue yang gak suka Ghibli jadi gue tonton ternyata oh ini bagusnya gitu, ternyata gue suka juga sih. Kenapa dulu gak gue tonton anjing, itu kan dari tahun 80-an padahal. Kontribusi apapun yang udah kalian kasih ke gue gitu ya, gue gak tahu mau balasnya apa, tapi gue coba untuk bikin konten yang lebih bagus aja sih. Ya seenggaknya sebelum kalian nonton anime bisa jadi referensi, itu impian gue sih sebenarnya itu. Bahkan gue sebenarnya pengen bikin komunitas yang lebih besar gitu. Gue kayak pengen bikin website kayak My Animalist gitu, tapi khusus untuk orang Indonesia gitu, tentang review anime. Di situ ada bisa jual beli merchandise anime gitu, kolom konten kreator di berbagai macam platform, banyak infonya gitu, jadi jelas gitu, kita tahu rating anime untuk orang Indonesia tuh yang gimana. Kan selama ini kita ikut My Animalist terlalu global gue rasa gitu seleranya gitu. Jadinya karena kita bukan ada di 10 besar, jadinya mau gak mau selera kita tarik sama banyak hal gitu. Tapi kan konten kreator di YouTube yang bahas review anime juga membantu sebenarnya, bantu orang mensortir apa yang harus ditonton kayak gitu-gitu. Gimana pun ya, di YouTube, di IG, di TikTok gitu. TikTok mungkin agak aneh gitu. Maksudnya gue pernah nyoba cari rekomendasi dan serius lu ini yang nomor satunya gitu, misalnya seleranya. Terus sejauh ini gue pakai untuk rekomendasi anime Instagram dan YouTube sih. TikTok gue cari hype-nya aja sebenarnya apa gitu, yang bikin orang-orang tertarik nonton anime itu apa gitu ya. Banyaknya isekai sih. Mungkin banyak orang yang nggak puas sama hidupnya sekarang, terus dia pikir dia pengen mengulangi hidupnya gitu, kecewa sama keadaan sosial pemerintahan, anjing jadi pemerintahan, nggak puas sama kenyataan, ngerasa nggak sanggup ngadepin ini, terus jadinya isekai itu begitu populer mungkin karena itu gitu ya, escape yang paling wah gitu. Kalau lu susah menderita di dunia ini ya dunia ini gitu. Sampai gue nonton isekai Shikaku, dia meskipun udah ke isekai dia tetap pengen mati, anjing ya. Aneh banget, ternyata itu terinspirasi dari kisah nyata orang yang emang bundir ya gitu. Terakhir gue kasih link Discord gitu, gue kemarin baru bikin Discord gitu, mungkin gitu ada yang mau gabung di Discordnya gitu, di Skill Hub ini. Mungkin ini bisa jadi tempat bermain kita gitu, siapapun gitu. Gue nggak pilih-pilih, siapapun yang mau masuk silakan gitu, mau lu konten kreator anime atau bukan gitu, kalau nggak nonton anime sama sekali. Di situ juga ada teman-teman gue yang suka main game, ada anaknya paham pop kultur abis, ada yang musisi juga ada, ilustrator juga ada, fotografer ada, videografer ada, editor ada, konten kreator ada. Harapan gue sih ya bisa ngobrol, bisa diskusi atau apapun gitu. Gue nanti mau ngundang orang-orang psikolog gitu yang masih berteman dengan gue gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngobrol bahas anime, film, musik, sedikit fotografi, editing, dan dunia ilustrasi, boleh join ke Discord gitu, silakan gitu. Ya beberapa orang yang ada di Discord ini gitu yang ngebantuin gue ini, kita emang bukan orang-orang yang terbaik di bidangnya gitu, tapi gue mau bilang kalau kita tuh orang-orang yang gak pernah berhenti belajar aja sih, pingin lebih baik kekaryaannya dari apapun ya, karena kita gak akan berhenti belajar sampai gelar kita almarhum. Lu gak bisa tidur, bisa ke Discord itu nyari temen yang begadang ya. Ada yang suka begadang, ada yang tidur emang siang, ngobrol aja. Thank you. Segitu aja dari gue. Ini kayaknya panjang banget sih ini konten, sumpah. Kayak gimana ini ngeditnya. Thank you yang udah nonton.
boleh di like kalau lu suka gitu, subscribe kalau lu pengen ngikutin perkembangan channel ini gitu. Atau lu relate dengan apa yang gue review, apa yang gue ulas gitu, apa yang gue kritisi atau apapun yang gue bahas di sini. Sorry kalau ada salah-salah kata atau informasi yang kurang tepat, tolong dikasih tahu aja gitu. Ya moga gue nggak menyinggung siapapun sih, kayaknya enggak. Tapi kalau ada yang ngerasa kesinggung atau apa, ya boleh ngomong aja. Apa nih? Mungkin nggak tahu gue apa ada yang udah nonton sampai menit ini gitu. Kalau ada, thank you banget udah mau kenal gue. Jadi kayaknya udah semoga sampai nih. Jadi itu gue skill. Thank you banget udah ngeluangin waktu. Selamat berteman.